Kalau dibilang organisasi memberikan sanksi ini patut diapresiasi lah ya. Bahwa ada sanksi hukuman yang ya itu udah bagian dari perlawanan kita terhadap pengaturan skor yang ada di basket. Ranah sana pasti kan ada sebabnya, bro. Benar. Ya, dan gua di sini berbicara sebagai mantan pemain. Ini nggak ada bensinnya. Ya, sorry, motor nggak ada bensinnya. Lo gimana mau jalan? Pemain ya, nggak ada bensinnya. Ya. Oh, Iron Man. Benar. Tadi tuh unik tuh, Lakers bukan tadi ya. Ada Lakers game lawan siapa tadi? Gua lupa. LeBron James karena banyak pemain Anthony Davis cedera, lalu pemainnya tua-tua kan. Lakers, LeBron James posisi center cuy. Gila nggak lo? Tapi poinnya lebih banyak, efektif jadinya. Jalankan oleh si IBL dan Perbasi ini sudah benar dan sudah tepat? Atau ada cara penyelesaiannya lagi nih untuk ya sama-sama win to win lah, biar nggak kejadian lagi hal-hal kayak gini. What's up, boys? Welcome back to the Breakers Basketball Podcast bersama gue Edo aka The Tank and my partner the one and only Mr. Problem. Mr. Problem. In here. Merry Christmas, Mr. Problem. Oke, thank you. Happy New Year. Happy New Year. Selamat tahun baru 2022. Tepat hari ini, bro. Yoi. Tahun baru. Sebelumnya Merry Christmas dulu ya. Merry Christmas juga. Merayakan. Yes. Terus hari ini tahun baru 2022 1 Januari berarti otomatis apa baru? Gebetan baru buat lo. Kok gebetan baru? Iya. Lah kan lo belum resmi. Emang nggak boleh kalau punya gebetan baru? Baru tahu ya gue ya. Ada konsep di mana kalau lo belum nikah, lo boleh dapet gebetan baru. Iya. Buat lo kan lo yang cerita gue, kok gue mah tetap satu itu aja gue nggak pernah berubah orangnya. Boleh. Gak kayak lo gue. Kalau lo kan cuma satu, tapi cabangnya banyak. Iya. Gak. Kayak kita gebrek ben. Gue bukan ben. Banyak cabangnya. Iya, bener. Cabangnya banyak. Masuk sponsor. Masuk. Boleh. Yo. Oke. 1 Januari otomatis bisa dibilang hampir mau 1 tahun nih. Breakers Basketball Podcast, bro. Nggak kerasa ya. Kita udah banyak hal yang kita lewatin ya. Benar. Yang penonton kita udah dari yang satu sekarang udah jadi satu juga. Tambah dong, nonton terus. Bikin gua kesel aja. Yang menarik apa ini dalamnya udah ini. Nih, so tahu semua loh di sini. Masa ditonton? Kita mau bahas apa nih Nyo hari ini? Di tahun yang baru ini kita bahas apa nih? Pembahasan yang pertama, gua jujur mau ngebahas dulu tentang yang lagi rame di basket kita, yaitu adalah sanksi match fixing yang diterima oleh beberapa pemain IBL. Kemarin ya, itu di akhir-akhir tahun kemarin ya. Jadi gua bacain ya beritanya dulu. Oke. Kita ambil dari Main Basket, yaitu Direktur IBL Junas Miradiarsyah mengumumkan 6 nama pemain IBL yang terlibat pengaturan skor atau match fixing pada beberapa laga musim lalu. Yang di bubble ya? Yes, yang di IBL bubble. Mereka adalah Yeriko Tuasela dari Bali United Basketball, Aga Sedarta dari Pacific Caesar Surabaya, Arisanda dari Pacific Caesar Surabaya, Gabriel Senduk, Pacific Caesar Surabaya, Yosep Wijaya, Pacific Caesar Surabaya, dan Aziz Wardana dari Pacific Caesar Surabaya. Baik IBL dan Perbasi memberi sanksi berat kepada pemain tersebut. IBL memberi sanksi larangan keterlibatan di IBL sebagai apapun seumur hidup serta sanksi 100 juta per pemain yang terlibat. Perbasi juga memberi sanksi larangan bervariasi untuk para pemain tersebut. Oke. Sepertinya kayaknya permasalahan itu udah yang mungkin yang kedua kalinya ya. Perbasi memberikan sanksi berat kepada para pemain yang melakukan pelanggaran pengaturan skor. Yes. Sebelumnya kan waktu gue lupa tahun berapa, sekitar tahun 2016 mungkin ya, atau 2015. Ya, gue lupa juga sih tuh. Siliwangi. Iya. Siliwangi itu Bandung Utama ya waktu itu ya? Waktu itu Siliwangi atau ya pokoknya Bandung Utama ya, ada kayak Gumilar, waktu itu ada Ferdinand Damanik ya, yang tidak boleh melakukan kegiatan bola basketnya di negara kita gitu. Ini menurut gue suatu apa ya, pertama ya mungkin kalau dibilang organisasi memberikan sanksi ini patut diapresiasi lah ya. Bahwa ada sanksi hukuman yang
ya itu udah bagian dari perlawanan kita terhadap pengaturan skor yang ada di basket. Gue pikir cuma di bola doang karena industrinya kan besar gitu. Ternyata di basket juga ada, tapi gue ngelihatnya nanti gue bahas itulah. Tapi gue lihatnya nggak dari unsur ambience atau supporter yang besar gitu di suatu pertandingan, tapi gue lebih melihat bagaimana kepentingan dari si pemain kalau di basket. Oke. Gitu. Sip, oke. Kalau opini gue nih, yang pasti ya gue sangat disayangkan lah opini gue. Ya enggak, dengan beredarnya berita ini dan ternyata terjadi lagi kepada pemain-pemain IBL. Gue lihatnya sisinya seperti ini sebenarnya. Di balik si pemain itu mau bermain match fixing ataupun melakukan sampai ke ranah sana, pasti kan ada sebabnya, bro. Benar. Ya, dan gue di sini berbicara sebagai mantan pemain. Itu. Ini kan lo? Bukan. Apa nih? Ini apa nih? Puzzle. Itu. Labirin wall, bukan apa itu? Oh, mewah. Biasa. Kecil banget beda. Kecilnya di Beverly. Bukan di New York. Bukan. Apa? Priok. Bukan. Ini ya Tanjung Priok. Iya benar, sama. Ya. Nah, jadi ya gue ngeliatnya dari sisi pemain pasti ada unsur hal-hal kayak gitulah. Dan waktu gue jadi pemain juga pasti kan banyak lah dengar cerita-cerita kayak gitu. Nah, tapi yang harus digarisbawahin alasan mereka sebenarnya yang gue penasaran juga, pasti mereka kuat. Apalagi sorry nih ya, gue bukannya offense terhadap klub mereka. Ini kan kok bisa dibilang walaupun Jericho main di Bali United ya sebelumnya di IBL Bubble, tapi sebelumnya kan Jericho ini bermain di Pacific Cesar ya. Surabaya. Jadi gue tahu lah beberapa ceritanya ya, kayak masih ada gaji telat, nunda, terus apalagi pas pandemi gaji dipotong, dan ternyata akhirnya liga nyoba berjalan lagi, dan mereka mesti tetap harus bermain karena ya itu job mereka gitu loh. Mereka salah satu roster dari tim itu dan harus bermain. Oke, mereka jalankan. Ya tapi gimana bro? Istilahnya pemain nih, nggak ada bensinnya. Ya sorry, motor nggak ada bensinnya. Lo gimana mau jalan? Pemain nggak ada bensinnya. Ya. Oh, Iron Man. Benar. Oh, jadi ya itu bayangin nih, kalau motor mobil nggak ada bensinnya gimana mau ngejalan? Jangankan ngebut, jalan aja belum tentu. Jadi yang gua maksudkan tuh ke arah sana, pasti ada hal-hal yang kayak gitu yang ngebuat mereka sampai ke sana gitu. Jadi ya waktu kejadian paling utama juga gua soalnya sempat dengar juga. Ya karena hal-hal kayak gitu, ya gajiannya nggak terbayarkan, telat, ya itu kan pasti ngebuat ada dari sisi pemain tuh, oke, gue mau coba deh. Jadi tertarik. Nah itu menurut gue hal-hal yang nomor satu yang ngebuat pemain tuh menjadi ya misalnya goyah lah dengan tawaran-tawaran seperti ini. Nah tapi menariknya gini, Nyok. Kalau kita ngebahas ini kan semuanya sebenarnya gimana ya? Bisa dibilang basketball Indonesia berduka lah terhadap kondisi pemain yang akhirnya melanggar ya ketidakprofesionalan mereka gitu. Sedangkan mereka diikat sama suatu ikatan yang profesional banget gitu di kompetisi ini kan. Ada kontrak, ada ikatan sama sponsor dan lain-lain yang merugikan klub pastinya kan. Nah, yang gue penasaran dari match fixing ini adalah kalau di bola unsurnya tuh jelas gitu. Ada tim yang ingin masuk ke naik kasta atau dia nggak degradasi. Nah itu kan pasti ada kalau di basket. Nah yang kedua kalau di basket itu sebenarnya tujuannya apa ya si pemain itu? Kalau lu bilang mungkin itu salah satu lah ya, kebutuhan hidup dan lain-lain. Yang kedua gue pengen penasaran juga berapa dana yang atau uang yang dikasih kepada pemain-pemain ini sehingga mereka ngambil tawaran itu. Kalau basket gue ngeliat industrinya kalau gede banget juga enggak, kecil banget juga enggak, mungkin di tengah-tengah lah angkanya. Nah gue tuh penasaran banget, soalnya tidak dibuka kan, dipublish gitu bahwa mereka mendapatkan dana seberapa banyak akhirnya mereka melakukan tindakan itu. Apalagi bubble gitu ya, yang kondisinya
Gue sih feelingnya bukan di bubble sih. Sebelum itu pun udah ada tawaran-tawaran itu ke tim-tim itu. Ya mungkin kalau perjudian ya, kalau dibahas di media sosial kan karena adanya perjudian. Tapi kan kalau kita lihat sendiri, ya kalau judi apapun bisa dijudiin gitu ya. Lomba mana angka mana Garuda aja bisa jadi judi gitu. Ya lu tahu kan dulu lu sering main itu. Gua enggak Garuda, gue yang Tajos. Tajos ya. Tajos sama kartu gambar. Kartu gambar. Ya, namanya gambaran. Dulu gue inget kalau 9 namanya kicung. Iya. Untuk warga Ciledug. Iya. Tahu pasti kicung 9. Pasti menang. Kartunya emang banyak. Iya, jadi kalau lihat di unsurnya kayak gitu mungkin bisa kelihatan lah bagaimana kalau basket kita ini sebenarnya ada peluang potensi ke sana. Terjadilah untuk kedua kalinya kan bahwa pemain-pemain dari apesnya pemain-pemain Pacific Caesar, karena yang tadi lo bilang benar juga, mereka butuh kelangsungan hidup. Yes, apalagi pandemi ya. Ya mereka mungkin di awal-awal nggak ada latihan, nggak ada apa. Otomatis si tim itu juga nggak ada pemasukan juga. Ya nggak. Ya udah, jadinya pasti mereka akan berpikir hal-hal kayak gitu loh. Apalagi ada tawaran yang masuk itu, ngebuat jadi berpikir 2 kali. Nah yang kedua, kalau ini kan ditangkap pemain kan, pemain itu menurut gua nggak akan menyelesaikan suatu permasalahan, karena ya udah pemain akan mencari opportunity lain di luar dari basket, mungkin bekerja dan lain masih bisa mencari hidup lah. Tapi dalang atau bosnya nih dalam tanda kutip yang memberikan tawaran itu gitu. Ya mungkin dia ikut di salah satu atau pemilik atau pekerja di salah satu, kan sekarang banyak nih di website judi kan. Ya mungkin itu dijudikan aja gitu. Terus kalau terakhir nih yang kita bahas, message lu untuk masalah ini. Lu kan juga ada di program sebelah nih. Apa nih? Because Law ini kan? Iya, Oke. Ya, lu kan ada di Brikas Law juga nih, lu as a lawyer juga. Jadi, gue minta pendapat lu nih, message dari lu atau saran dari lu. Penyelesaian masalah ini harusnya seperti apa sih? Apakah yang dijalankan oleh si IBL dan Perbasi ini sudah benar dan sudah tepat? Atau ada cara penyelesaiannya lagi nih untuk ya sama-sama win to win lah, biar nggak kejadian lagi hal-hal kayak gini. Kalau gue ada 3 poin lah yang gue pengen sampaikan untuk kejadian ini. Yang pertama, keputusannya udah tepat dari Perbasi untuk mensuspend mereka seumur hidup tidak boleh berkegiatan bola basket di Indonesia, karena itu adalah menurut gue pelanggaran berat ya. Kalau kita ngelihat di banyak negara pelanggaran-pelanggaran berat itu nggak bisa ditolerir karena bakal kejadian lagi. Itu bentuk dari punishment lah yang diberikan kepada si pemain, dan itu juga kan akan tergambar kan kepada pemain-pemain lain yang masih berstatus sebagai pemain profesional tidak melakukan hal yang sama gitu. Kalau mereka merasa ini sebagai tempat ladang cari duitnya. Itu yang pertama. Yang kedua, gue berpikir bahwa ada keterlibatan dalam di internal klub. Ya mungkin gue nggak bisa menyebutkan owner atau manajer atau di struktural klub lah, tapi gue bilangnya oknum lah, orang yang mengajak orang-orang itu untuk bisa melakukan tindakan seperti itu, dan itu menurut gue harus ditindak tegas gitu. Karena kalau dalangnya tidak diambil, menurut gue itu bakal terulang lagi sih. Karena kalau nggak ada dalang, nggak jalan juga kan tuh acaranya. Iya. Ini dalang OVJ kan? Buat Mas Marto maksud lu? Oh bukan. Di sini gue udah bisa. Bukan, maksud gue orang yang benar-benar yang melibatkan pemain-pemain itu di dalam industri judinya gitu. Nah yang terakhir menurut gue adalah ya nggak bisa kita pungkiri bahwa Perbasi bersama PT Liga harus menghidupkan industrinya, sehingga mereka juga tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar keprofesionalan mereka sebagai pemain gitu. Kenapa? Karena kalau yang tadi lo bilang dalam unsur keuangan mereka, kalau mereka sejahtera nggak mungkin akan melakukan itu gitu. Setuju gua. Contoh sejahtera dalam maksud apa? Pemain profesional itu, kalau menurut gue pribadi itu seperti artis di dalam bola basket gitu. Kalau lu kan artis dalam suatu TV nih, ada medianya sendiri gitu ya, ada bidangnya sendiri.
Sama dengan sepak bola. Jadi pemain itu sendiri sebagai artisnya gitu. Artinya ada sponsor yang masuk secara pribadi, lalu ada gaji yang didapat salary-nya. Kan banyak lah sekarang, apalagi media sudah menjual banget kan di era sekarang. Nah, itulah yang harus dihidupin industrinya. Sehingga Perbasi bisa juga memberikan edukasi terhadap pemain bahwa tindakan yang seperti ini tuh udah sangat-sangat tidak profesionalitas gitu. Apalagi kita lagi membangun industrinya itu. Gue sih optimis ya. Di 5-10 tahun lagi kita bisa lah ada di pemain-pemain kita bisa sejahtera lah. Arti dalam tanda kutip profesi ya. Kalau profesi itu setara dengan dokter gitu. Lawyer itu profesi yang menguntungkan kan. Lu lihat aja lawyer sama dokter mana ada yang jual tahu gejrot kan nggak ada. Yeah. Sorry bukan ya. Wah, lu sama pencinta tahu gejrot diserang lo. Siap lo, awas. Tahu bulat tuh Yeah. sama aja. Bukan gitu, maksudnya adalah mereka punya keuntungan lah dari yang mereka kerjakan. Kalau gue sih itu ya, mudah-mudahan sih. Ya kalau gua ya tadi udah banyak lah dari lu. Kalau gua karena gua tahu yang ada nama-nama ini tuh teman-teman gue juga gitu loh, dan gue kenal, jadi sangat sayangin ya menurut gue Jericho ya. Jericho tuh maksud gue the future. Dan di sini kalau lu baca di sini ada Gabriel Senduk, ini pemain rookie dari Pacific Caesar yang menurut gue tahun musim lalu musim lalu sangat perform di Pacific. Jadi ya gue cuman pesen teman-teman gue ya tetap semangat ya teman-teman, tetap semangat, jalani prosesnya. Ya semoga ada titik terang yang terbaik lah. Semoga ini bisa apa ya, bisa membuat hal yang positif gitu loh di luar dari masalah ini loh. Jadi ada di luar dari ini ya lo mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi nantinya. Tapi ya pasti buat pesan teman-teman juga ya semoga nggak ada kejadian lagi seperti ini ya Nyo. Kayak harapan gua dan basket kita bisa lebih seru lagi nontonnya. Nah, salah satu juga gue lupa yang harus dibuktikan dalam pelanggaran pengaturan skor ini adalah dana yang didapatkan itu berapa jumlahnya. Itu karena mempengaruhi juga menurut gue gini. Kalau pemain-pemain itu kita sebagai publik, yang tadi gue bilang dia adalah artis di bidang itu dan dia dia artis di bidang itu, terus dia harusnya kita sebagai penonton atau penggemar gitu mengetahui si salary caps-nya mereka berapa. Kalau kita ngelihat di bawah dari, maaf ya dalam tanda kutip bukan meremehkan atau merendahkan gaji UMR, di bawah UMR sih menurut gua ya kita belum siap lah. Kalau gua ngapain punya klub banyak-banyak kalau pemainnya nggak sejahtera, mendingan 4 aja tapi sejahtera gitu. Tapi lu kenapa kepo banget sih? Lu tertarik juga jadi Enggak, maksud gua kalau bandar. Ya, kayaknya kelihatan nih. Bisa jadi. Nanti ada break house 88.com. Ada jauh. Oke, itu pembahasan kita untuk berita yang lagi hangat sekarang di basket Indonesia. Sekarang kita terbang jauh, brother. Karena NBA All Star voting sudah dibuka. Oke, jadi gue bacain dulu nih. Mungkin banyak teman-teman pasti masih yang pada bingung walaupun ini udah di trial sekitar 2 tahun ya. Yeah, 2 tahun dengan rules baru untuk NBA All Star. Jadi NBA All Star itu adalah sesuai aturannya. Nanti ada 3 unsur yang menjadi voters dalam pemungutan suara untuk All Star, yaitu penggemar dengan persentase 50%, lalu media dengan persentase 25%, dan terakhir semua pemain di liga dengan persentase suara 25%. Khusus untuk pemain nanti masing-masing akan menerima 1 surat suara. Mereka boleh memilih 2 guard, lalu atau 3 forward atau 3 big man lah istilahnya ya. Lalu untuk masing-masing wilayah. Bila terjadi jumlah suara sama besar, maka penentunya adalah pilihan penggemar. Nah, coba mungkin lu ada yang mau ditambahkan sedikit untuk rules-nya. Setelah ininya tuh tahapannya apa lagi sih dari voting ini? Oke, tahapan selanjutnya ya kalau nggak berubah ya. Kalau lihat dari tahun lalu sih, nah dari totally vote itu nanti akan dipilih mana kapten atau leader ya dari tim West 1 orang dan West dari 1 orang gitu. Nanti sebelumnya ditentukan 5 pemain dari fans, media, lalu nanti juga pemilik klub mungkin ya salah satunya.
itu memilihkan 5 pemain kalau nggak salah untuk di di tim A dan di tim West, kapten atau leader tim West atau kapten di tim East gitu dan leader tim East. Nah, nanti dari situ juga pemain-pemain yang udah dipilih satu-satu itu akan berhak memilih juga pemain-pemainnya. Nah, yang serunya adalah ketentuan pemainnya ini gardanya ini adalah yang dipilih sesuai ya. Kalau musim-musim lalu kan West, pemain West yang jago Wisis. Ini ada hak untuk ngambil pemain dari itu yang peraturan serunya ya. Serunya. Jadi lo bisa tanding ya lawan timnya tuh bisa. Iya, bisa karena mungkin aja kalau lihat tahun lalu ya LeBron karena dia suka siapa dia musimnya James Harden ya kan? James Harden. Teman-temannya gitu lah dia lain yang di dekat dia teman hangout atau apa ya dia pilih tim yang itu. Yes. Kadang-kadang teammates-nya juga belum tentu dipilih juga kan. Oke, jadi menurut lu dulu deh, prediksi lu dari US 5 orang, dari East 5 pemain, habis itu lu pilih Kapten West sama Kapten East. Nanti yang tadi gue bilang sebelumnya, untuk rosternya kita prediksin lagi untuk di next setelah kita tahu kaptennya siapa. Iya, oke. Gue 5 West ya. 5 West gua. Ya nanti ini akan jadi starter berarti ya. Devin Booker, terus ya pasti Steph Curry. Ya. Anthony Davis cedera, LeBron James. Terus Chris Paul. Double point guard nih lo. Iya, apa-apa. Satu lagi mungkin Gak apa-apa. satu lagi mungkin di West ya. Paul George lah. Wah, dulu. Iya. Lu 5 small itu apa gimana sih? Gak apa-apa 5 kan. Nanti mungkin kan dari pilihan fans pasti ada. Ya, ada big man-nya. Terus 5 East, ya gue pasti Kevin Durant, James Harden. Lalu ada Jason Tatum. Gue pengen si Alex Caruso main tuh. Alex Caruso ya, tapi kayaknya dulu musim lalu berat sih kalau gue Alex Caruso tuh vote-nya tinggi juga, cuman nggak dipilih. Tapi gue kayaknya 3 itu James Harden, Kevin Durant, Jason Tatum, Bradley Beal, satu lagi mungkin, oke lah, Joel Embiid, cocok Joel Embiid atau Zach Levine lah. Dipilih dong, salah satu dong. Oke lah, Zach. Zach siapa nih? Jack Sparrow? Bukan dong. Levine. Oke. Levine apa Levin sih? Levin ya? Zach Levine. Oke, kaptennya yang nanti akan terpilih dari West dan siapa yang kepilih dari East? Oh sorry, East-nya gue lupa. Gue tarik ya. Gue nggak tarik Bradley Beal deh. Gue pilih Giannis lah. Giannis. Satu kompo. Oke. Ya. Tapi kalau gue leadernya di East Kevin Durant. West-nya Devin Booker. Bosen lah gue ngeliat LeBron James lagi gitu. Tapi walaupun gue rasa sih LeBron bakal tinggi juga sih vote-nya. Either di 2 atau 3 lah. Tetep lah, menurut gue dia tetap akan tinggi sih. Apalagi ya kita tahu average point dia berapa game terakhir ya, walaupun kalah banyaknya nih Lakers cuman. Oh tadi tuh unik tuh, Lakers bukan tadi ya. Ada Lakers game lawan siapa tadi? Gue lupa. LeBron James karena banyak pemain Anthony Davis cedera, lalu pemainnya tua-tua kan. LeBron James posisi center cuy. Gila nggak lo? Tapi poinnya lebih banyak, efektif jadinya. Oke. Nggak main inside, di outside aja ngendok. Kalau bos aja Bekasi tuh. Oke, kapten. Kan udah tadi. Jadi kapten siapa Wes? Ya sama aja, Devin Booker juga pasti. Kaptennya Devin Booker. Ya, tetap. Kapten is? Kevin Durant. Oke. Kalau gua Westnya standar sih pasti. Hampir sama lah. Stephen Curry untuk kapten dan point guard-nya. Ya. Terus Devin Booker masuk di gue. Lalu ada LeBron James pasti. Terus gua posisi 4-nya ya ini kan karena emang kesukaan gue aja, gue suka Draymond Green. Ya terus gua di posisi 5-nya itu oke, kalau untuk big man-nya gue pilih Nikola Jokic. Jadi gue Stephen Curry, Devin Booker, LeBron James, Draymond Green,
Nikola Jokic. Menarik, lumayan. Joker, Bang Joker. Oke, East gua. Yang pertama, point guard-nya gua mau si James Harden, posisi 2-nya DeMar DeRozan, Jason Tatum, Kevin Durant, 5-nya gua, waduh bingung nih. Giannis tapi lagi turun sih, lagi suka cedera. Jual Embiid tadi lo. Ya makanya kayaknya jual Embiid aja sih. Ya kayak gue jual Embiid. Ya nanti Giannis, ya walaupun babang Giannis masih jago. Isi menarik juga sih, ada Giannis, ada ada Julius Randle. Pasti dipilih sih. Pasti kepilih nanti di rosternya lah. Pasti ada. Oke, kaptennya gua Kevin Durant. Jadi tim gua sama gua sih. Ya nggak apa-apa, boleh dong. Tim Durant lawan gua lawan tim Curry. Kalau lu berarti Kevin Durant lawan timnya Devin Booker. Oke, kita jadi beda di kapten ya untuk West-nya. Tapi Kevin Durant tuh kayaknya lagi sakit ya, lagi cedera. Berapa game dia nggak main. Tapi kayaknya udah balik lagi belum sih? Kayaknya belum game kemarin terakhir belum main. Tapi kalau Kevin Durant main masih kepilih lagi. Kalau dia akhirnya nggak jadi kapten, gue sih James Harden kaptennya. Kalau dia nggak main ya, kayak musim lalu tuh dia kan cedera, tapi dia kepilih jadi kapten. Ya otomatis dia harus pilih. Tapi dia nggak main. Tetap nggak main ya, digantiannya. Oke, Ballers, itu prediksi dari kita. Nanti kita prediksiin lagi di next episode-nya. Itu siapa yang nanti udah kepilih jadi kaptennya, dia pilih siapa aja nih. Karena dia kan boleh pilih tim West apa East-nya, terus pilih bench player-nya. Kalau coach-nya dong, kita bahas siapa? Oh iya, kita bahas coach-nya dong. Kalau lu siapa nih coach-coachnya nih? Menarik juga tuh. Coach-nya kalau gua Steve Nash sih menurut gua. Steve Nash coach-nya. Lalu West-nya gua Monty Williams lah dari Phoenix Suns. Oke. Kalau lu siapa? Gua coach-nya West, Steve Kerr dari Golden State Warriors. Dari East Billy Donovan dari Chicago Bulls. Lagi naik juga tuh ya. Timnya. Tapi mau tau nggak, kalau feeling tingkat tinggi gua nih, kayaknya Chicago Bulls, Billy Donovan dari East. Terus West-nya itu yang tadi lu pilih, Monty Williams. Iya. Jadi lu nggak kalau pelin-pelan gini sih? Nggak, kayaknya itu sih, karena ya lu pilihnya itu dong kalau kayaknya itu. Nggak, udah. Tetap Steve Kerr. Steve Kerr. Oh. Orangnya baik. Steve Kerr. Sisi perhatian. Steve Kerr. Oke, habis ini next episode-nya nanti ada episode kita kalau udah kepilih kaptennya, nanti kita pilih rosternya. Menurut lo si kapten ini akan pilih siapa dan bench player-nya dia siapa yang pilih? Benar. Oke? Sip. Thank you, Mr. Problem. Thank you, Mr. Thank you, Ballers. Sudah saksikan kita di episode kali ini. Jangan lupa saksikan kita terus setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di Bricos Media. Dan ikutin Instagram kita terus @bricosmedia.id. Oke, Ballers. See you next episode.